harus mengalami yang namanya terus di dalam roh. Ada spirit yang membakar kita. Ada roh yang memberikan kita satu kekuatan yang luar biasa. Dan memang betul harus kita menjadi ikan seperti ikan hidup. Saudara, kalau ikan hidup itu badai apapun atau gelombang pasang seperti apapun, ikan hidup itu akan selalu berenang melawan arus. Tapi kalau ikan mati itu dia akan ikuti arus kemanapun arusnya pergi. Nah, malam hari ini saya percaya kita adalah orang-orang yang dihidupkan oleh Roh Allah. Amin. Dan oleh karena itu, karena kita dihidupkan oleh Roh Allah, kita akan melihat bahwa kuasa rohnya tetap bekerja bagi kita sampai hari ini. Sampai hari ini. Bahwa rohnya bekerja di dalam kita dengan luar biasa. Rohnya memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Siapa yang malam ini ingin menerima kekuatan yang baru dari Tuhan, bisa lambaikan tangan. Haleluya. Kekuatan yang baru dari dia. Yes, kita imani malam ini kita semua menerima kekuatan yang baru. Dan kita percaya bahwa rohnya itu hebat di dalam kita. Dan karena rohnya hebat di dalam kita, itulah yang membuat kita semakin hari berjalan semakin tajam dalam roh. Semakin hari semakin berjalan semakin tajam karena melihat kuasa Allah bekerja. Sebelum kita melihat slide yang saya sudah siapkan, kita baca Roma 12 ayat yang ke-11. Haleluya. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Haleluya, haleluya. Sambil terus berdoa, Tuhan saya mau terima kekuatan yang baru. Saya mau terima urapan yang baru. Saya mau menerima breakthrough. Kuasa pendobrakan-Mu terjadi atas saya. Haleluya. Roma 12 ayat yang ke-11. Saya akan baca buat kita semua. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Wow, satu kalimat yang luar biasa. Kita bahkan mungkin menghafal ayat ini. Tapi biarlah malam ini kita terus dibaharui karena firman Allah selalu baru setiap hari. Mungkin engkau sudah menghafal ayat ini, engkau tahu ayat ini. Tetapi biarlah malam ini engkau disegarkan karena rohnya memberikan engkau sesuatu yang baru melalui firman Allah ini. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Mungkin hari-hari ini ikat pinggang kita sudah mulai kendor. Mungkin hari-hari ini kita mulai berjalan melayani tapi kita nggak merasakan hadirnya Tuhan. Mungkin kita berdoa tapi rasanya doanya sampai di langit-langit dan jatuh lagi. Kayaknya doanya nggak tembus langit-langit itu. Mungkin kita sedang peperangan tapi kita merasa kok kita yang kalah, saudara. Bahkan mungkin saudara lagi berdoa dan saudara merasa ketindih. Karena apa? Ada banyak beban yang membuat saudara akhirnya di alam bawah sadar engkau merasa bahwa engkau lemah sekali. Saya ingin katakan, jangan biarkan kerajinanmu kendor. Mari kita bahas sebentar sebelum kita buka di slide saya. Rajin itu bicara bahwa orang yang terus bekerja. Makanya Tuhan bicara dalam Amsal, hai pemalas, pergilah dan lihatlah kepada semut. Ini satu pernyataan yang sangat-sangat mengerikan untuk kita harus ngerti apa maksud Tuhan. Ngerinya maksudnya apa? Masa kita manusia hidup yang sangat mulia harus belajar dari semut yang kita injak-injak berjalan setiap hari? Kalau itu adalah binatang yang besar seperti gajah, it's okay. Kita bisa melihat gajahnya. Tapi kok Tuhan suruh kita belajar dari semut yang kita setiap hari juga sapu. Sapu, kalau ada semut kita sapu, kita keluarkan, kita injak-injak semutnya. Ini binatang yang sangat kecil. Bahkan tidak ada nilainya. Tetapi ada apa dengan binatang kecil ini? Kenapa harus belajar dari semut? Rupanya semut tanpa pemimpin, dia bisa menyediakan makanan, saudara. Ada sebuah passion, ada sebuah gairah. Tuhan mau anak-anak Tuhan itu selalu ada gairah. Ada passion, ada gairah. Dalam pelayanan itu harus ada gairah, saudara. Ada gairah. Makanya Tuhan bilang orang malas pergilah kepada semut, lihatlah bagaimana cara dia mengumpulkan makanan. Tanpa pemimpin dia bisa mengumpulkan makanan. Artinya Tuhan mau kita itu belajar untuk melihat bahwa kemalasan akan mematikan spirit, saudara. Kemalasan akan membuat rohmu akan benar-benar tergoncang dan akhirnya mati padam, saudara. Oleh karena Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan malas. Dalam roh kita, saudara,
Melayani itu bicara tentang roh, saudara. Tentang roh. Tuhan mau roh saudara dan saya selalu rajin bekerja. Dan rupanya begini saudara. Kita bisa melayani, kita bisa bekerja kalau roh itu tidak padam. Karena dalam Roma berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tidak seorang pun bisa melayani Tuhan kalau rohnya padam, saudara. Oleh karena itu kita perlu bergairah. Apapun pelayanan kita. Mungkin pendoa syafaat. Bahkan secara pribadi. Orang lain lagi tidur enak-enak. Kita dibangunkan tengah malam untuk berdoa. Ini panggilan roh, saudara. Tangkap ini dan terus pertajamkan ini. Karena Tuhan punya mata ada bagi saudara. Ini luar biasa. Makanya begini. Orang yang punya roh terus menyala-nyala. Dia bisa melayani Tuhan dengan luar biasa. Dia bisa melayani Tuhan dengan luar biasa. Ingat, yang luar biasa itu bukan punya kita, punya Tuhan. Tetapi kita diberikan luar biasa itu karena roh kita tidak dibiarkan padam, saudara. Dan itu yang membuat ada gairah. Berapa banyak saudara dihadapkan dalam pelayanan ada orang-orang yang keras kepala, keras hati, tegar tengkuk, orang-orang yang menggosip saudara. It's okay karena memang kita harus melayani orang-orang yang berdosa. Haleluya. Tuhan berkata, aku datang untuk orang-orang berdosa. Kalau urusan melayani perempuan, oh lebih banyak lagi gosipnya, lebih banyak lagi perasaan-perasaannya. Dan dia bisa seperti bunglon. Kalau lagi semangatnya bagus, dia bagus. Tapi kalau dia lagi nggak bersemangat, wah ini bahaya saudara. Gampang marah, gampang emosi, dan lain-lain. Memang inilah kita yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan mau kita menjadi berkat kepada sesama kita. Makanya untuk bisa melayani ini, kita perlu satu spirit yang terus menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala. Ada banyak kita yang mungkin merasa gini, kita melayani kok kayaknya seperti monoton, vakum, biasa saja. Ini ciri-ciri roh saudara sedang padam, saudara. Roh yang hidup itu selalu ada hal yang baru yang terjadi. Engkau dibakar, semua orang dibakar. Kenapa? Karena roh itu nggak pernah berdiam. Roh akan bergerak terus dan bergerak terus. Kalau kita cuma kadang-kadang saudara dalam pelayanan, kalau saudara merasa kok sepertinya saya doanya datar saja, biasa saja, saya kok khotbah sepertinya biasa saja, engkau tidak merasa ada pendobrakan spiritual, maka cepat-cepat cek. Ini jangan-jangan roh saya sudah mulai padam. Jangan-jangan roh saya sudah mulai, nah bisa padam kenapa? Banyak. Kalau kita nyalakan api atau lilin saudara, ya ada angin. Salah satu faktor yang bisa padamkan nyalanya lilin itu atau api yang kita nyalakan adalah angin. Nah, di dalam pelayanan tahukah saudara ada banyak angin-angin pencemaran yang bisa padamkan roh saudara. Angin pencemaran itu bisa jadi orang-orang sekitar saudara. Yang tadi saya katakan di awal, bisa bergosip, menjatuhkan, dan tidak melihat hal yang baik. Anda menggendong, tapi dia berkata Anda sedang menikam dia, padahal Anda menggendong. Macam-macam. Tetapi kalau roh kita kuat, kita pasti akan tetap terjaga. Dan api roh akan tetap membakar kita. Oleh karena itu kita perlu melihat apakah pelayanan saya sekarang semakin naik dan naik dan naik dan naik, atau kita sedang ada di bawah satu tekanan intimidasi yang rupanya itu adalah celah iblis untuk menjatuhkan kita. Saya akan share screenshot saya untuk kita belajar malam hari ini apa yang Tuhan mau saudara dan saya terima dan alami. Oke, ini dia tema saya. Lebih segar lagi di dalam roh. Lebih segar lagi dalam roh. Kita akan belajar dan melihat pesan-pesan roh malam ini yang kita mau baca ya. Jaga roh supaya tetap menyala-nyala. Ini dia Roma 12 ayat 11 tadi yang sudah kita baca. Dan kita akan baca beberapa ayat penting ini ya. Yang pertama di Yosua 14
ayat 7 sampai dengan 11. Saya minta beberapa orang dulu silakan di-unmute, buka suara dan baca ayat-ayat ini dari ayat 7 satu orang, ayat 8 satu orang, 9 dan seterusnya satu orang. Kemudian nanti akan pindah ke bilangan. Tapi kita tidak akan baca bilangan 13 1 sampai 30 sampai selesai, tidak. Kita akan baca beberapa ayat penting aja di bilangan, tapi kita ke Yosua dulu. Silakan yang sudah mendapatkan kitab Yosua, silakan dibuka dan dibaca ya, dibaca ayat-ayat yang kita ada tera di depan. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Silakan. Yosua 14 ayat 7. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Silakan lanjut ayat 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Amin. Ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara ke padang gurun. Jadi sekarang setelah berumur 85 tahun aku hari ini. Ayat 11, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Haleluya. Thank you, woman of God yang sudah bacakan di Yosua 14. Kita akan lanjut membacakan ayat berikut dalam kitab Bilangan 13 dulu. Ada yang baca ayat 2, kemudian satu orang ayat yang ketiga, Bilangan 13. Satu orang ayat 2, satu orang ayat yang ketiga, silakan. Ayat Bilangan ayat yang kedua. Apabila pada kulit badan seorang ada bengkak atau bukan Ibu, salah Ibu, salah. Bilangan 13 ayat 2. Ini semangat 45 ini. Haleluya. Beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Ya, ayat 3. Ya. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Oke, kita lompat ayat 25 sampai dengan ayat ke-28. Mari ada yang baca ayat 25 sampai dengan ayat 28. Bilangan 40 hari 13 ayat 25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Ayat yang ke-26, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap Israel ke Kades, padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada dan memperlihatkan kepada segenapnya hasil negeri itu. Kepada sekaliannya hasil negeri. Ayat 27 silakan dan 28, satu orang satu ayat. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang lihat di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Oke, ayat 30 silakan ada yang baca. Tidak bagus, sudah pada mati.
Ayat 30. Ya. 30. Kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Oke, baik. Nah, kalau ibu-ibu, terima kasih ibu yang sudah membaca ayat ini. Nah, kita lihat sebentar cerita ya dari Yosua sampai dengan Bilangan. Tadi Kaleb berkata, saya waktu dapat pesan dari Musa pergi mengintai tanah perjanjian itu usia saya 45 tahun. Lalu di dalam Bilangan kita lihat bagaimana Musa memilih 12 pemimpin. Lihat saudara, ini saya mau bicara satu hal yang penting dulu. Yang dipilih oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian adalah para pemimpin. Bukan orang biasa. Karena dikatakan di situ setiap suku harus ada yang mewakili. Sehingga 12 suku ini yang akan diutus. Mereka orang pilihan saudara. Tapi lihat, kenyataan yang kita belajar malam hari ini yang kita baca. Ya, bahwa dari 12, 10 orang menyampaikan kenyataan yang terjadi, tetapi mereka negatif. Apa negatifnya? Mereka menyampaikan apa yang dilihat oleh mata, tetapi mereka lupa menyampaikan apa yang disampaikan oleh spirit, oleh roh. Bahwa tanah itu akan kalian duduki. Nah ini. Sementara Kaleb dan Yosua, mereka menyampaikan apa yang jadi kenyataan, tetapi mereka berbicara dalam roh. Mereka menyampaikan pesan roh bahwa jika Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang kasih tahu tanah itu milik kita, maka bersama dengan Tuhan kita bisa menang. Saya ingin kasih tahu satu hal saudara, ya di hari-hari ini tidak semua pemimpin bisa menyampaikan hal-hal yang positif yang adalah janji Allah. Tidak semua, seperti orang-orang pilihan 12 ini. Dari 12 hanya 2 yang menyampaikan apa yang memang benar, apa yang mereka lihat, tetapi mereka memberikan penghiburan, kata-kata motivasi, roh yang membangun. Roh yang membangun. Dan di situ kita bisa belajar melihat, makanya Tuhan berkata bahwa 2 orang ini hanya mereka yang masuk tanah perjanjian karena roh mereka lain. Nah, ini menarik. Kata roh lain ini menarik untuk kita mesti pelajari, saudara. Kita buka Bilangan 14 ayat 30, saudara. Ayat 30. Kita akan baca sebentar dari Ulangan pasal yang ke-14. Silakan ada yang baca ayat 30 Bilangan 14. Bilangan 14 ayatnya yang berkata, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Yes, thank you. Terima kasih. Nah, coba lihat. Dari semua 12 ini hanya 2 orang yang menerima pesan roh karena mereka yang menyampaikan pesan roh. Mereka menerima pesan roh, mereka menyampaikan pesan roh, dan mereka akhirnya yang mengalami pesan roh. Ada banyak orang menerima pesan roh, tetapi tidak semua orang menyampaikan pesan roh, dan tidak semua orang mengalami pesan roh. Saya ulangi lagi, saudara. Ada banyak orang menerima pesan roh yang sama, tapi tidak semua orang menyampaikan, menyuarakan pesan roh itu. Seperti Kaleb dan Yosua. Memang di sana ada orang-orang raksasa. Banyak sekali penghalang. Mereka tetap menyampaikan pesan roh. Apa pesan rohnya? Tetapi jika tanah ini Tuhan berkata milik kita, maka bersama dengan Tuhan kita pasti akan mendudukinya. Tidak semua orang di akhir zaman ini bisa menyampaikan apa yang menjadi pesan roh. Dan tidak semua orang tinggal di dalam pesan roh. Ini luar biasa. Yang terjadi dengan Kaleb dan Yosua, mereka menerima pesan roh, mereka menyampaikan pesan roh, dan mereka yang mengalami pesan roh. Karena di Bilangan 14 ayat 30 cuma mereka berdua yang mengalami janji itu. Nah, inilah yang membuat Kaleb merasa spiritnya, rohnya tetap. Waktu dia bertemu dengan Yosua di usia 85 tahun. Tapi dia merasa pertemuan 85 tahun itu seperti di usia dia masih 45 tahun.
Apa yang membuat si Kaleb merasa seperti usia 45 tahun? Janji Allah. Dia hidup dengan janji Allah. Kalau saudara dipanggil oleh Tuhan, saudara dipilih oleh Tuhan, satu kunci supaya kita punya roh tetap bersemangat seperti usia kita di 45, walaupun kita mungkin 85 nanti, saudara. Tapi kita punya spirit 45 tahun, itu karena kita tetap tinggal di dalam janji Allah. Itu kunci yang membuat Yosua melihat bahwa rohnya dia dan rohnya Kaleb berbeda karena mereka tinggal dalam janji Allah, yaitu mereka menghidupkan janji Allah. Sehingga spirit itu, roh itu menguasai mereka. Mereka tetap bersemangat di dalam sebuah pelayanan yang Tuhan percayakan. Saudara, ini menarik sekali untuk kita mau belajar melihat bahwa kalau roh kita menyala-nyala, kita akan terus bergairah dalam pelayanan itu, saudara. Kita bandingkan sekarang dalam 2 Korintus 4. Ayat yang pertama. Kemudian kita lompat ayat 7 sampai dengan ayat 10. Kemudian kita lompat lagi di ayat 16 sampai 18. Silakan yang dapat ayat-ayat ini silakan dibaca. 2 Korintus 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Kita lihat poin pertama dulu. Paulus bilang begini. Seluruh pelayanan ini terjadi oleh karena aku dipilih oleh Tuhan. Kemurahan Allah artinya apa? Paulus mengerti ini adalah cara Tuhan. Tuhan yang pakai dia. Bukan dia yang melakukan, tapi Tuhan yang pilih dia. Tuhan yang pakai dia. Itulah kemurahan Tuhan. Makanya dia bilang begini. Gak ada. Tidak ada dan gak pantas kalau aku tawar hati dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup. Karena aku ini ada oleh karena apa? Kemurahan Tuhan. Itu yang dia ingin sampaikan. Kita lompat di ayat yang ke-7 sampai 10. Ada yang baca silakan. Demikianlah bunyi firman Tuhan ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punya dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat 8, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Ayat yang ke-9, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Demikian. Ya, lanjut. Ayat yang berikut, ayat yang ke-16 sampai 18 silakan. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbarui dari sehari ke sehari. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yes, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Kita bisa melihat bagaimana peran dari kehidupan roh. Hidup roh. Hidup roh berperan sangat luar biasa. Dengan hidup roh, Paulus ingin menjelaskan bahwa semua hal yang dia lewati, semua hal yang dia hadapi, itu adalah hal biasa. Saudara bayangkan Paulus bilang penderitaan itu adalah ringan. Yang namanya penderitaan itu nggak pernah ada yang ringan, saudara. Nama juga penderitaan. Ini bukan hal yang ringan. Penderitaan bukan hal yang ringan. Tapi Paulus berkata,
ini adalah penderitaan ringan. Dia ingin menunjukkan sesuatu yang menjadi bagian roh bawah. Oleh kemurahan Tuhan, Tuhan pilih dia. Dia nggak usah peduli dengan persoalan masalah yang dihadapi. Itu maksudnya dia. Sehingga dia berkata, walaupun ini penderitaan, bagi kami ini adalah hal yang ringan. Dan kalau kita bisa membaca di situ, dia menulis tentang bagaimana dia menghadapi semua tekanan intimidasi. Tetapi dia tidak pernah merasa bahwa dia sedang ada di satu zona di mana dia akan habis akal. Ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas. Saudara bisa bayangkan. Dalam segala hal yang Paulus lakukan, ada banyak penindasan yang terjadi. Kalau zaman now mungkin penindasan itu adalah saudara diceritain, saudara digosipin, saudara mendengar hal-hal yang tidak baik, saudara punya jiwa tertindas. Gitu saudara, ya. Makanya kita bilang apa? Iman timbul dari mendengarkan firman. Setiap kali engkau pertajamkan firman Allah di telingamu, orang bicara jelek, Anda tidak akan masuk di sini. Anda baca WA-nya kayak apapun tidak akan menyentuh telinga Anda. Kenapa? Karena iman sedang timbul dari baca firman Allah. Dan ini penting sekali. Makanya Paulus bilang dalam segala keadaan, kami itu ditindas, namun tidak terjepit. Dia tetap melihat ada jalan keluar. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Sudah memberi jawaban bagi banyak orang. Rasanya, aduh, apalagi yang bisa aku buat ya? Oh gitu ya. Tapi dia berkata, kami tidak putus asa. Ayat 9, dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Nah, Paulus dipukul bukan karena dia nyambung ayam, atau dia perkosa orang, atau dia berbuat jahat. No, dia ini ditindas, dia ini mengalami penderitaan karena dia menyampaikan firman Allah. Dan 1 Petrus berkata, kalau engkau dianiaya oleh karena namaku, anggaplah sebagai satu kemurahan Tuhan. Luar biasa. Paulus ingin menjelaskan sangat jelas bahwa dalam pelayanan, kalau kita punya roh bangkit untuk melayani Tuhan, kita tidak akan dipusingkan dengan semua keadaan manusia yang menjepit kita. Karena apa? Roh itu bekerja lebih kuat untuk mampukan kita melewati semua tantangan. Haleluya. Yang mengerti pesan roh dari Paulus bisa lambaikan tangan. Amin. Yes. Ya. Dan kadang-kadang kita habis akal, kita terjepit bukan karena situasi, karena kita membiarkan jiwa kita tertekan. Saya mau bilang, kita bilang hati yang gembira, obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Jangan biarkan jiwa saudara itu dihancurkan oleh situasi keadaan sehingga semangatmu patah. Bukankah itu adalah cara iblis untuk menghancurkan engkau? Paulus berkata hati yang gembira inilah membuat dia berkata bahwa kalaupun kami mengalami penderitaan ini ringan, dia tetap bersuka cita. Makanya dia nulis kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Ayo ada yang baca silakan. Filipi 4 ayat yang keempat. Silakan ada yang buka baca ayat ini. Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Haleluya. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Dan sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ada apa dengan kalimat dalam Filipi 4 ayat 4? Ini luar biasa. Paulus sedang berkata kepada jemaat-jemaat di Filipi, dalam segala situasi keadaanmu, ini pasal terakhir dari kitab Filipi, saudara. Ini pasal terakhir. Ya, dan Paulus memesan kepada seluruh jemaat di Filipi dalam perjuangan mereka, ya, jangan sampai mereka melupakan perkataan firman, karena itulah yang membuat mereka bersukacita. Makanya di dalam perikop tema dari pasal 4 ayat 2 adalah nasihat-nasihat terakhir. Bagaimana Paulus menerangkan kepada jemaat-jemaat untuk mereka
selalu menaruh roh sukacita di dalam Tuhan sebagai kekuatan mereka. Ya, ini pasal terakhir Paulus menulis. Tapi Paulus tahu bahwa dalam menghadapi banyak tantangan, banyak nabi-nabi palsu, banyak orang-orang yang menyesatkan, Paulus mengerti bahwa jemaat Filipi harus didorong dengan satu semangat roh yang luar biasa. Sehingga dia berkata, bersukacitalah selalu, senantiasa. Dan dia berkata ulang lagi, bersukacitalah di dalam Tuhan. Supaya engkau bisa melihat bagaimana rohmu bertumbuh, berkembang di dalam Yesus karena engkau hidupkan firman Allah. Ini luar biasa. Jadi rupanya kalau orang menghidupkan firman Allah, itu roh sukacita melingkupi dia luar biasa. Dia tidak membiarkan jiwanya tertekan oleh masalah dan persoalan. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Tetapi apa? Hati yang gembira, yang bersukacita adalah obat yang manjur. Bandingkan Amsal 24 ayat yang ke-10. Mari ada yang baca. Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, ini luar biasa. Kalau dalam masa kesesakan, kita tawar hati. Ya, kita tawar hati, maka kecillah kekuatan kita, saudara. Ya, makanya di dalam 2 Korintus tadi kita sudah baca. Paulus bilang kami tidak tawar hati. Kami nggak mau tawar hati, karena kalau kami tawar hati, kami akan tertekan, didesak, dan kami akhirnya akan hancur. Sementara dia tahu bahwa penjara pun tidak bisa memenjarakan dirinya. Kenapa? Karena dalam penjara 2x2 atau 1x2, dia tetap menulis apa? Kabar baik firman Allah, Injil kepada seluruh orang di luar sana. Dan itu mengapa bisa begitu? Karena roh di dalam dia yang menggerakkan. Saya mau bilang, ya saudara, masalah apapun yang engkau sedang dihadapi, masalah itu tidak akan memenjarakan engkau. Kalau roh Allah berdiam dalam engkau. Oleh karena itu, biarkanlah rohmu menyala-nyala supaya engkau bisa melayani dia dengan luar biasa. Kenapa kita bisa kuat? Kenapa kita bisa segar dalam roh? Hal ini saya sempat bagikan di dalam Pray for the City. Tetapi dari apa yang kita belajar malam ini, mari kita diteguhkan ulang tentang penyataan ini. Orang bisa kuat, orang bisa segar di dalam roh. Oleh karena yang pertama, dia memberikan hati. Kita mulai lihat dari Kaleb dan Yosua. Kenapa mereka bisa menjadi kuat dan segar dalam roh? Walaupun Kaleb sudah 85 tahun, tetapi dia seperti baru berbicara di usia 45 tahun. Karena memang Kaleb dan Yosua adalah orang-orang yang memberikan hati kepada Tuhan. Dalam pelayanan, kalau kita berikan hati setengah-setengah, kita tidak akan bisa melihat janji Allah jadi nyata buat kita, saudara. Jadi pertama, berikan hatimu kepada Tuhan. Yang kedua, tetaplah setia. Apapun yang terjadi setia. Kaleb dan Yosua, semua orang menantang Musa. Semua orang bahkan sudah mati di padang gurun. Bayangkan saudara. Ya, karena degil hati mereka. Mengapa? Karena mereka tidak setia. Kaleb dan Yosua, mereka setia. Makanya dikasih Tuhan bukan cuma umur panjang, tapi dikasih Tuhan semua tempat di mana mereka injak, tempat itu menjadi milik mereka.
Dalam kitab Yosua, pasal pertama ayat 8, ayat 9, dan sebelumnya ayat 4 dikatakan, tempat yang engkau injak akan menjadi milikmu. Ini berarti apa? Bicara bahwa diberikan kuasa, saudara. Diberikan kuasa. Orang yang setia diberikan Tuhan kuasa. Katakan amin, haleluya. Praise the Lord. Saya bisa melihat mulut saudara bergerak. Walaupun suaranya enggak terdengar, tapi semua berkata yes, amin, haleluya. Ya, ini bukti bahwa Kaleb dan Yosua diberikan tempat yang mereka injak jadi milik mereka karena mereka orang yang setia. Yang ketiga, positive thinking. Ini paling langka di zaman now, saudara. Zaman now. Dan ini terjadi ulang lagi di saat 12 orang, ya 12 pemimpin tadi disuruh mengintai tanda perjanjian. Dan 10 orang itu karakternya masih ada sampai sekarang. Bahwa mereka selalu menyampaikan kata-kata yang mematikan semangat, melemahkan semangat, selalu mau melihat orang lain, bukan melihat diri. Come on, woman of God. Biarkan malam ini Roh Kudus mengalir buat kita, karena kita adalah orang-orang yang positive thinking. Situasi apapun kita mau berbicara bahwa Tuhan, engkau bergerak dan tidak ada yang mustahil. Kalau saudara sering bilang begini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil, maka saya percaya saudara adalah orang yang positive thinking. Tapi kalau orang yang sudah bilang positive thinking, ya katanya positive thinking, tapi selalu ngomongnya yang negatif-negatif. Nah ini bahaya saudara, nggak nyambung. Susah untuk dia bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena bagaimana dia bisa percaya kepada Tuhan kalau dia nggak positif dalam roh. Ya, jadi kalau kita bilang nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, saya percaya kita punya roh yang bagus, positive thinking. Kita mengalami Tuhan, kita tinggal dalam Tuhan. Hari-hari ini, ya, 12 pengintai diutus. Mari jadilah seperti Kaleb dan Yosua. Apapun berat yang engkau lewati dalam pelayananmu, engkau tetap memberikan spirit yang bagus, bahwa engkau memberikan hati buat Tuhan, tetap setia, positive thinking, dan engkau melihat roh Allah bekerja di dalam engkau dengan luar biasa. Yosua dan Kaleb menikmati janji Allah. Hanya mereka yang masuk ke tanah perjanjian. Ribuan orang itu kemana? Mereka mati oleh persengutan mereka. Mereka mati oleh karena mereka tidak menaruh hatinya kepada Tuhan. Mereka mati di padang gurun karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka mati di padang gurun karena mereka negative thinking. Mereka berkata haus. Ya Tuhan buat mujizat melalui hambanya. Ada air keluar, tapi air itu menjadi air marah. Kenapa? Karena pahit rasanya. Karena mereka bersungut-sungut. Saya sudah pernah bilang, dosa persengutan itu bisa membuat kita kehilangan banyak berkat, saudara. Jadi mulai malam ini jangan bersungut-sungut. Kalau engkau percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka saya percaya. Poin ketiga, engkau, you are, ada di situ. Bahwa engkau adalah orang positive thinking. Yang melihat semua situasi dengan kacamata roh. Melihat semua situasi dengan kacamata. Saat saudara tidur, saya tidur. Apakah Tuhan kita tidur? Tidak, dia nggak pernah tidur. Apakah saat kita stop bekerja, karena sudah malam kita berhenti bekerja, apakah Tuhan kita stop bekerja? Tidak, dia tetap bekerja. Jadi apapun yang kita membandingkan antara keterbatasan kita dengan Tuhan yang tak terbatas itu nggak bisa. Makanya pengkhotbah berkata, ya, manusia tidak bisa memahami apa yang dikerjakan Allah dari awal sampai akhir. Makanya harus pakai iman. Iman itu apa? Sebelum melihat, tetap percaya bahwa bagi Allahku tidak ada yang mustahil. Nah, oleh karena itu, roh kita bergerak lebih jauh dari yang kita pikirkan kalau kita membiarkan roh kita menyala-nyala melayani Tuhan. Kalau saudara sudah mulai loyo hari-hari ini,
Ya, tenaganya kayaknya udah mulai. Saya mendengar ada beberapa orang yang setelah divaksin mengeluh sama saya, Pastor Salim, kenapa? Saya bilang, oke, jangan terlalu bawa negatif. Olahraga ringan di rumah, speak bless, baca firman, supaya imun roh itu lebih kuat dari vaksinmu. Yes, kekuatan roh itu lebih kuat daripada vaksin. Jadi kalau kita udah divaksin, kita imani bahwa roh di dalam kita lebih kuat supaya roh kita itu menyala-nyala terus dan menjadi bagian terpenting untuk membakar spirit orang lain yang lagi lemah. Jadi mari dandani hidup roh dan biarkan saudara punya tubuh, jiwa. Tubuhmu ini dipakai oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh melayani Dia, dengan sungguh-sungguh rohmu menyala-nyala melayani Dia lebih lagi. Dan saya percaya Anda yang sakit pun akan sembuhkan. Amin. Kenapa? Karena roh di dalam saudara lebih besar kuasanya. Engkau akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Jadi ingat, kita bisa melayani dengan sungguh-sungguh kalau roh kita menyala-nyala. Orang kalau rohnya nggak menyala-nyala, nggak bisa melayani, saudara. Dia nggak bisa importasi roh yang baik buat orang lain. Dia nggak bisa importasi roh Allah kepada orang lain. Ya, apalagi kalau melayaninya di dalamnya ada banyak kepahitan, kebencian, amarah. Nggak bisa. Apa yang Anda bisa importasikan? Tidak bisa. Kita perlu roh yang baik, roh yang bagus, supaya bisa mendoakan orang-orang. Karena di zaman sekarang banyak orang sakit bukan cuma penyakit, saudara. Tapi banyak orang sakit karena apa? Karena jiwanya yang sakit. Jiwa yang sakit. Jadi kita perlu roh yang bagus untuk importasikan kepada mereka. Biarlah roh saudara menyala-nyala dan melayani Tuhan. Ayat yang terakhir kita baca. Yesaya 40 ayat ke-31. Haleluya. Ada yang membacakan ayat ini silakan. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Haleluya. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Amen. Yes.